Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Belajar Matematika pada pembahasan materi menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau yang disingkat dengan SPLDP dengan menggunakan determinan yang dikenal juga dengan aturan Cramer. Aturan Cramer merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan. Aturan ini melibatkan determinan, yaitu nilai variabel dalam sistem ditemukan dengan bantuan determinan. Kali ini kita membahasnya untuk sistem persamaan linear dua variabel, maka penyelesaiannya dengan menggunakan determinan untuk matris ordo 2 kali 2. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan sistem persamaan linear dua variabel ke dalam bentuk matris A kali X kali B, di mana ini adalah matris X adalah matris variabelnya, sedangkan A adalah matris koefisiennya. Kemudian temukan D atau determinannya, determinan dari A. Kemudian temukan juga determinan dari variabel X yang ditulis dx dan determinan dari variabel Y dengan cara untuk menentukan determinan X itu diperoleh dengan mengganti elemen kolom pertama dengan nilai dari matris B. Sedangkan DY itu diperoleh determinan A, di mana kolom keduanya diganti dengan B. Sedangkan langkah ketiga atau langkah berikutnya yaitu untuk menentukan nilai variabel X itu diperoleh dengan membagi dx dengan D, sedangkan Y adalah DY dibagi dengan D. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini, yaitu kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dari 2x tambah 3y sama dengan 3. 3x kurang 4y sama dengan 13. Pertama, tuliskan dulu bentuk matrisnya, di mana matris koefisiennya 2, 3, 3 negatif 4. Dan sebelah kanannya adalah 3, 13. Hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan determinan dari matris koefisiennya, yaitu 2, 3, 3 negatif 4. Perkalikan diagonal utama 2 kali negatif 4 kurang dengan diagonal sampingnya 3 kali 3. Diperoleh negatif 8 kurang 9. Hasilnya sama dengan negatif 17. Berikutnya determinan dari X dengan cara mengganti kolom pertama ini dengan 3, 13 atau matris di ruas kanan. Sedangkan yang ini tetap ya, jadi hanya mengganti kolom pertama. Maka diperoleh 3 kali negatif 4 dikurang 3 kali 13. 3 kali negatif 4 itu hasilnya negatif 12. 3 kali 13 itu 39. Maka diperoleh hasilnya sama dengan negatif 51. Sedangkan DY diperoleh dengan cara mengganti kolom kedua dari matris D ini dengan matris di sebelah kanan ini, yaitu 3, 13. Jadi yang berganti-ganti adalah kolom pertama dan kolom kedua. Jadi kolom pertama diganti kalau yang mau ditentukan adalah dx, sedangkan kolom kedua diganti kalau yang ingin ditentukan adalah dy. Sehingga diperoleh di sini 2 kali 13 dikurang 3 kali 3. 2 kali 13, 26 dikurang 3 kali 3 itu 9. Hasilnya sama dengan 17. Setelah kita peroleh nilai D, dx dan dy, maka kita bisa tentukan x, yaitu determinan x per d yaitu negatif 51 per negatif 17, hasilnya 3. Dan y adalah determinan dari y yaitu 17 per determinan dari d yaitu negatif 7, hasilnya negatif 1. Sehingga kita telah memperoleh nilai x dan y. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan negatif 1. Kita coba jawab lagi soal ini. Di sini yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Nah, cara jawabnya sama dengan semula. Contoh semula atau slide sebelumnya, perbedaannya di sini hanya menentukan himpunan penyelesaian. Artinya penyelesaian diperoleh itu dituliskan dalam bentuk himpunan. Jadi yang kita lakukan pertama kali, tuliskan matris koefisiennya itu 6, negatif 7, 1, 2. Sedangkan di sebelah kanannya adalah 12, 5.
Selanjutnya tentukan nilai D dengan cara menentukan determinan dari matris koefisien ini 61 negatif 72. Diperoleh 6 kali 2 dikurang 1 kali negatif 7. Yaitu 12 tambah 7 sama dengan 19. Selanjutnya ganti kolom pertama ini dengan 12,5 untuk menentukan determinan dari X. Itu 12 kali 2 dikurang 1 kali 5. Sama dengan 24 kurang 5, hasilnya 19. Dan DY mengganti kolom kedua ini dengan 12,5. Perkalikan diagonal utama 6 kali 5 dikurang 12 kali negatif 7. Hasilnya sama dengan 30 tambah 84. Sama dengan 114. Jadi X sama dengan dx per D, yaitu 19 per 19. Hasilnya sama dengan 1. Dan Y adalah DY dibagi dengan D, yaitu 114 dibagi 19. Hasilnya 6. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y. Jadi yang lebih tepat di sini gunakan tanda kurung di sini yaitu 1,6. Karena penulisan yang benarnya adalah HP sama dengan tulis begini X, Y. Bagaimana menyelesaikan SPLDP yang berbentuk soal aplikasi atau soal cerita? Maka soal cerita yang bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan Kramer ini atau determinan ini adalah yang berbentuk SPLDP atau hanya dua variabel yang dipermasalahkan atau yang tidak diketahui di dalam soal itu. Di sini di soalnya dikatakan di toko Bulala tersedia kopi dalam kemasan saset dan kemasan plastik. Jumlah berat kopi dalam 2 saset dan 3 plastik 1540 gram. Berat kopi dalam 5 saset dan 1 plastik 600 gram. Jika X menyatakan berat kopi dalam 1 saset dan Y menyatakan berat kopi dalam 1 plastik, tuliskan perkalian matris yang menyatakan berat kopi dan bagian B tentukan berat kopi dalam saset dan plastik. Di sini kita sudah melihat, sudah ada pemisalannya berat kopi dalam 1 saset dan Y dalam 1 plastik. Maka kita ubah dulu kalimat yang pertama ini berat kopi dalam 2 saset dan 3 plastik 1540 gram. Dalam saset itu X dan dalam plastik itu Y. Jadi diperoleh 2X tambah 3Y sama dengan 1540 dan kalimat yang kedua 5X tambah 1Y atau satunya boleh tidak dituliskan sama dengan 600. Selanjutnya selesaikan dengan cara seperti contoh sebelumnya, tulis matrisnya. Itu 23, 51. Sebelah kanannya 1540 dan 600. Selanjutnya untuk menentukan nilai X dan Y, tentukan determinan D yaitu dari matris koefisien ini 2, 3, 5, 1. Di mana determinannya adalah 2 kali 1 dikurang 3 kali 5. Sama dengan 2 kurang 15 sama dengan negatif 13. Untuk menentukan dx, ingat yang diganti adalah kolom pertama. Jadi 25 ini ganti dengan 1540 dengan 600. Tentukan determinannya 1540 kali 1 dikurang 3 kali 600. Itu 1540 kurang 1800. Hasilnya negatif 260. Selanjutnya DY diperoleh dengan cara mengganti kolom kedua 31 ini dengan 1540 dan 600. Diperoleh 2 kali 600 kurang 1540 kali 5 sama dengan 1200 dikurang 7700. Jadi di sini negatif 6500. Maka X sama dengan dx per D negatif 260 per negatif 13. Hasilnya 20 dan Y negatif DY per D negatif 6500 per negatif 13 sama dengan 500. Jadi berat kopi dalam saset 20 gram dan dalam plastik 500 gram. Nah, demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan di sini tersedia
Latihan ada 3 soal, ini bisa dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana, eee, pemahaman terhadap materi yang dibahas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.